dari zaman Adam sampai zaman Nabi Muhammad itu cita-citanya adalah mewujudkan satu tatanan ya, yang tidak ada perpecahan di dalamnya. Jadi bicara khalifah atau bicara khilafah ini bicara sistem bernegara. Nah itulah di ujung estafeta kenabian itu di masa Nabi Muhammad itu berhasil diwujudkan, ya, dicontohkan dan disebut di dalam Piagam Madinah itu sebagai umat yang satu. Dan di situ tiap-tiap orang dihormati kemerdekaannya. Seperti di Indonesia ya memang begitu. Jadi bisa dibilang kita ini Piagam Madinah banget sebenarnya. Bentuk persatuan umatnya ya. Dan seperti itulah idealnya kepemimpinan. Dia harus berbasis ridho rakyat. Karena sederhananya pemimpin itu ada untuk rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nasional merdeka. Merdeka. Selamat datang di podcast RKP dalam program Religi dan Kebangsaan. Kali ini kita akan mengambil tema yakni tentang khilafah. Apakah itu khilafah? Apakah khilafah relevan dengan kondisi bangsa Indonesia? Untuk membahas ini maka kita akan berdiskusi. Di sebelah saya sudah hadir, beliau adalah Ketua Umum Rumah Kebangsaan Pancasila, yakni Bapak atau Bung Edi Suryadi. Oke, Pak Ya, Yasir. apa kabar Bung Edi? Kabar baik, Bung Yasir. Alhamdulillah. Salaman dulu ya. Sah. Sah berarti. Lagi sibuk apa nih Bung Edi? Sibuk podcast ini. Podcast luar biasa. Podcast, Kita lagi podcast. Iya, podcast terus saya lihat ini. Enggak juga. Iya. Tentang khilafah ini satu hal yang menarik menurut saya Bung Edi untuk kita bicarakan karena ini menyangkut persoalan bangsa ke depan. Ya, mungkin ada hal yang mau saya tanyakan mewakili sahabat RKP di seluruh penjuru mungkin Indonesia ataupun mungkin di luar Indonesia. Pertama mungkin yang sederhananya adalah khilafah dan khalifah. Apakah ada perbedaan secara harfiah? Barangkali Bung Edi bisa menjelaskan. Istilah khalifah dan Khilafah ya. Berbeda sih, berbeda. Memang kalau kita melihat di Quran sendiri ya, secara letterlek istilah khilafah itu nggak ada di Quran. Yang ada kan istilah khalifah ya. Khalifah itu ya bisa kita sebut adalah pemimpin. Ya. Khalifah juga bisa bermakna pengganti. Dan itu kalau di Quran kan ada di surat Al-Baqarah ya. Iya. Al-Baqarah ayat 30 itu. Di situ dikatakan, dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, ini jailun fil ardi khalifah. Itu dia. Kalau nggak salah itu potongan ayatnya. Sesungguhnya kami hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Kan waktu itu para malaikat protes ya. Iya. Para malaikat berkeberatan, kenapa engkau mau menjadikan orang ini sebagai khalifah di muka bumi yang akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah. Jadi itu istilah khalifah itu ada di situ. Nah kalau istilah khilafah sendiri memang tidak ada secara letterlek ya. Iya. Tapi makna khilafah ini dia yang dimaksud oleh para pengusung khilafah sendiri ya adalah maknanya sistem kepemimpinan atau sistem pemerintahan. Ya memang ada makna itu di dalam pengertian khalifah itu sendiri. Sama kalau kita melihat di surat Shad itu surat 38 ya ayat 26 ya 26 kan di situ dikatakan wahai Daud sungguhnya kami hendak menjadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi. Maka putuskanlah perkara di antara manusia dengan adil gitu. Ini kan merujuk kepada sistem kepemimpinan, merujuk kepada sistem pemerintahan. To the point-nya ini bicara sistem negara sebenarnya, sistem bernegara. Jadi bicara khalifah atau bicara khilafah ini bicara sistem bernegara, sistem kepemimpinan. Cuma kan pertanyaannya sistem kepemimpinan seperti apa kan yang dikehendaki Allah. Karena kalau di Quran sendiri dia general ya, bicara sistem kepemimpinan tidak ada bentuk atau konsep baku yang dijelaskan di dalam Quran sendiri.
Yang ada itu sifatnya. Iya. Jadi ada ketentuan sifat dari sistem pemerintahan yang harus dibentuk itu. Ya bisa kita lihat di surat Shot tadi itu. Maka putuskanlah perkara di antara manusia dengan adil. Artinya di dalam sistem kepemimpinan, dalam sistem pemerintahan atau sistem bernegara itu harus terjadi satu mekanisme hukum, harus berlaku hukum di situ, ditegakkan hukum yang berkeadilan. Dan sifat adilnya ini harus menyentuh semua orang. Jadi yang Tuhan mau itu seperti itu. Iya. Satu sistem kepemimpinan ini kan memang keniscayaan ya dalam hidup ya. Artinya makanya dia menjadi tema penting kan, menjadi topik penting. Karena memang sebenarnya kalau kita melihat kehidupan ini, baik buruknya itu tergantung kita ya sistem kepemimpinannya seperti apa. Iya. Sistem pemerintahannya kayak apa, kan sangat bergantung itu. Karena itulah yang menentukan nanti bagaimana kehidupan kita berlangsung. Nah, yang Tuhan, yang Allah kasih ukuran gitu di situ tentang bahwa sistem pemerintahan yang harus dijalankan harus menjamin keadilan bagi setiap orang yang ada di dalamnya. Gitu. Lintas berarti ya, lintas agama, lintas etnis, lintas. Ya siapapun yang ada dalam situ dia harus dijamin keadilannya. Harus adil buat semua orang. Dan kalau kembali ke surat Shot tadi, dan janganlah kamu memutuskan perkara menurut hawa nafsu. Jadi nggak boleh diatur suka-suka. Nggak boleh hukum yang berlaku itu hukum yang mengikuti hawa nafsu. Kepentingan pemimpin itu sendiri atau kepentingan suatu kelompok tertentu itu nggak boleh. Karena kalau udah pakai hawa nafsu, akhirnya kan nggak terjadi keadilan nih. Iya. Kalau nggak terjadi keadilan buat semua orang, berarti ini tatanannya nggak seimbang. Kalau tatanannya nggak seimbang, nggak harmonis, nggak damai, itu pasti bermasalah. Makanya poin tentang keadilan bagi semua orang itu menjadi poin sangat penting ya, menjadi ukuran utama. Tentang bentuknya memang Allah tidak. Ini bentuknya harus begini. Bentuknya harus kerajaan misalnya, atau bentuknya harus kerakyatan, bentuknya harus dinasti atau apa. Itu tidak ada ukuran baku seperti itu. Tapi ada nggak bentuk terbaik? Ada sebenarnya, walaupun tidak disebutkan secara letterlek. Kira-kira begitu sih perbedaannya. Ya, apakah misal khilafah ini diberlakukan, apakah ini relevan dengan kondisi bangsa Indonesia yang heterogen, yang majemuk, di mana nggak hanya Islam aja gitu. Di sana juga ada agama yang lain. Kalau saya pernah mendengar atau membaca, ada di surat, saya kurang begitu paham suratnya, cuman ayatnya begini, wa ma arsalnaka mir rasulin illa bil lisani qaumi. Jadi aku tidak mengutus, Allah tidak mengutus rasul melainkan dengan bahasa kaum. Artinya ketika Rasul ini diturunkan atau memimpin sebuah masyarakat, maka harus dengan bahasa kaum itu. Contoh misalnya di Indonesia, apakah khilafah ini bisa diartikan adalah sebuah tatanan atau sistem bernegara? Contoh misalnya NKRI, apakah bisa NKRI itu disebut khilafah dalam bahasa Indonesianya, karena kita kaum Indonesia? Dalam artian khilafah sebagai satu sistem pemerintahan yang umum ya. Iya. Ya NKRI ini sebenarnya khilafah juga. Karena NKRI ini kan sistem pemerintahan gitu. Berarti selesai ya? Urusannya nggak ada sebenarnya. Cuma memang tidak seperti yang dimaksud oleh para pengusung khilafah. Kalau dalam konteks para pengusung khilafah kan yang dia maksud dengan khilafah itu mengacu kepada dinasti-dinasti Islam khususnya ya di masa itu. Jadi sistem kepemimpinan dinasti seperti itu. Di mana ada satu pemimpin, kemudian ada satu hukum tunggal yang berlaku di situ. Seperti itu yang mereka maksud. Tidak dalam pengertian yang general gitu, tidak dalam pengertian yang universal.
Lalu yang sebenarnya ideal itu seperti apa ya, Bung Edi, terkait dengan Islam itu sendiri? Karena periodenya kan ada periode Nabi, ada periode zaman setelah Nabi, zaman Khulafaur Rasyidin, ada juga zaman dinasti yang tadi Bung Edi sampaikan. Apakah rujukan khilafah ini mengacu era setelah dinasti, atau era setelah kenabian, atau era setelah zamannya para sahabat Khulafaur Rasyidin? Iya, memang untuk memahami khilafah ya, menurut saya memang kita nggak bisa mengkaji itu dari sepotong zaman atau sepotong masa gitu. Iya, Kita kan harus mengkajinya jauh ke belakang. Karena di dalam Islam itu sendiri kan bentuk-bentuk sistem kepemimpinan itu kan macam-macam ya, beda-beda itu. Di iya, sepanjang zaman kenabian juga berbeda-beda. Em, Apa yang berlaku di masa dinasti-dinasti Islam seperti di masanya Bani Umayyah, iya, Bani Abbasiyah, Bani Utsmaniyah, misalnya seperti itu berbeda dengan apa yang berjalan di masa Khulafaur Rasyidin ya, di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu kan berbeda sama dinasti-dinasti Islam. Dan bahkan zaman Khulafaur Rasyidin itu juga ada perbedaan sebenarnya dengan di masa hidup Nabi waktu di Madinah. iya, Sistem kepemimpinan atau sistem bernegaranya itu ada perbedaan. Artinya kan kajian-kajian ini kan mesti dilakukan. Nah, kalau kita merujuk kepada istilah yang banyak dipakai ya, sering dipakai oleh para pengusung khilafah, ini kan mereka meyakini, kenapa mereka kayak ngotot gitu ya, ngotot untuk mengusung atau berusaha untuk menegakkan apa yang mereka sebut dengan khilafah ini mereka karena melihat bahwa atau meyakini ya bahwa di zaman inilah akan kembali khilafah ala minhajin nubuwah. Nah, kalau kita mau jeli melihat istilah khilafah ala minhajin nubuwah itu sendiri, kan khilafah ala minhajin nubuwah ini kan maknanya adalah satu sistem kepemimpinan yang berdiri di atas jejak kenabian, di atas minhaj nubuwah, iya, jejak kenabian, di atas apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi itu sendiri. Nah, artinya kan sebenarnya yang harus kita gali justru minhaj nubuwahnya, iya, jejak kenabian. Jadi contoh-contoh atau syariat bernegara yang dicontohkan oleh Nabi itu seperti apa. Nah, kan kita artinya sebenarnya rujukan yang utama ya untuk memahami tentang khilafah yang benar ini adalah melihat masa Piagam Madinah. Karena itu disitulah berlakunya satu sistem kepemimpinan yang memang secara langsung dicontohkan oleh Rasulullah gitu di situ. iya. Nah, di situ ada, kalau saya baca sejarahnya, ada keberagaman. Artinya Nabi Muhammad sendiri ya mengakomodir semua keberagaman itu di dalam Piagam Madinah. Mungkin itu yang lebih mendekati kondisi bangsa Indonesia barangkali ya, Bung Edi. Betul. Dan memang itu cita-citanya para nabi itu di sepanjang peradaban para nabi ya. Dari zaman Adam sampai zaman Nabi Muhammad itu cita-citanya adalah mewujudkan satu tatanan ya, atau satu peradaban yang tidak ada perpecahan di dalamnya. Karena ini kan masalah persatuan umat itu, ini kan masalah yang paling krusial sebenarnya. Karena kalau umat berhasil disatukan, itu maka pasti terjadi harmoni, terjadi keamanan, kesejahteraan juga akan berjalan dengan baik. Itu pasti begitu. Dan kalau kita lihat, makanya kan kalau kita lihat di Quran surat berapa itu, yang sungguh kami mewasiatkan kepadamu apa yang kami wasiatkan kepada Nuh, terus Ibrahim, Musa dan Isa seterusnya ya, kayak seperti itu. Pernah dengar ya ayatnya seperti itu? Iya. Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya atau di dalamnya. Jadi apa yang diwahyukan kepada para nabi dan diwasiatkan untuk menjadi misi kenabian itu adalah
menegakkan din. An-Aqimuddin bahasa Ya, Arabnya. menegakkan din, menegakkan satu sistem hidup yang tidak ada perpecahan di dalamnya. Nah, itulah di ujung estafeta kenabian itu di masa Nabi Muhammad itu berhasil diwujudkan, dicontohkan. Dan itu yang mesti jadi rujukan kita, karena kan di Piagam Madinah ini kita tahu Madinah yang beragam itu, Iya. yang banyak agamanya ya, Banyak. berbeda-beda, sukunya juga Sukunya. beda-beda, budayanya beda-beda, tapi oleh Nabi Muhammad itu berhasil disatukan, dipersaudarakan, dan disebut di dalam Piagam Madinah itu sebagai umat yang satu. Jadi ini umat yang satu walaupun beda agama. Ummatan wahidah. Iya, umatan wahidah. Jadi mereka ini umat yang satu. Ini semua umatnya Muhammad. Termasuk yang walaupun non muslim itu umatnya Muhammad. Iya. Umat yang satu di situ. Karena mereka diikat melalui perjanjian tadi, Piagam Madinah itu tadi. Dan di situ tiap-tiap orang dihormati kemerdekaannya. Dan persaudaraan yang terjadi di situ, persaudaraan yang berbasis kesetaraan. Artinya di situ tiap-tiap orang merdeka, dia boleh menjalankan keyakinan agamanya masing-masing. Iya. Juga ada kebebasan menjalankan tradisi-tradisi mereka, ya, tradisi kesukuan mereka. Jadi seperti itu. Ya kalau tadi Bung Yasir bilang seperti di Indonesia, ya memang begitu. Sama seperti yang kita lakukan kan di sini. Kita jadi bisa dibilang kita nih Piagam Madinah banget sebenarnya. Iya. Bentuk persatuan umatnya ya. Persatuan di dalam keberagaman itu. Iya. Dan persatuan kita kan juga berbasis kesetaraan, berbasis kemerdekaan. Kan di kita ini nggak ada yang lebih tinggi lebih rendah. Bukan berarti orang Jawa lebih tinggi dari yang non Jawa atau orang Islam lebih tinggi dari yang non Islam. Enggak, kita semua setara dan kita bersatu sebagai satu bangsa gitu. Ya. Jadi artinya boleh dibilang ideologi yang ada di Indonesia ini sudah mendekati apa yang dulu pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad di Piagam Madinah. Iya, dari sistem persatuan umatnya kita plek sama begitu dengan Piagam Madinah, walaupun mungkin istilah yang berbeda ya. Iya. Kalau di sana disebutnya umat yang satu, di sini kita sebutnya bangsa yang satu. Iya. Kita bangsa yang satu. Persatuan Indonesia. Sistem kepemimpinannya juga sama. Sebenarnya kan di sana kerakyatan itu sebenarnya di Madinah itu kan baru di era dinasti-dinasti Islam aja itu sistemnya sistem kerajaan bisa dibilang begitu. Sistem dinasti di mana kalau itu dia kayak kembali mengambil tradisi di zaman Israel benernya, di zaman kerajaan Daud, Sulaiman dan seterusnya itu yang itu sudah nggak dipakai sebenarnya, sudah dinasakkan oleh Nabi Isa secara tidak langsung ya. Dan sebenarnya sudah dinasakkan oleh Nabi Muhammad secara terbuka. Model sistem kepemimpinan yang ala dinasti-dinasti Israel. Kalau di zaman Nabi Muhammad sendiri nggak begitu. Bahkan kita tahu Nabi Muhammad sendiri tidak mengangkat dirinya secara langsung. Kan bukan Nabi Muhammad yang angkat dirinya jadi pemimpin di Madinah. Iya. Tapi kan itu atas kehendak masyarakat Madinah sendiri. Kan kita tahu ada peristiwa Aqabah 1. Iya. Karena orang-orang Madinah mendengar dakwah Nabi, terus karakter Nabi yang bisa dipercaya itu, mereka akhirnya menemui Nabi ya, yang kita tahu lah ceritanya itu terjadi Aqabah 1. Terus di Madinah Islam makin populer gitu, dan kemudian datang lagi rombongan lebih banyak untuk menemui Nabi dan meminta Rasulullah untuk menjadi pemimpin di Madinah, hijrah ke Madinah dan memimpin di sana. Karena memang waktu itu Madinah mereka ini penuh konflik dan konfliknya lama. Jadi mereka butuh satu pemimpin yang bisa menyatukan masyarakat di Madinah. Jadi yang minta Nabi untuk menjadi pemimpin itu masyarakat Madinah sendiri. Bukan pribadinya ya. Bukan pribadi. Dan seperti itulah idealnya kepemimpinan. Iya. Enggak sistem dinasti. Karena kalau sistem dinasti
dia nggak bisa menjamin kebersinambungan kualitas kepemimpinan. Misalnya Bung Yasir nih jadi pemimpin, jadi raja gitu. Bagus misalnya. Terus kemudian diwariskan sama anaknya. Belum tentu anaknya bisa. Belum tentu kan. Oke lah, mungkin misalnya anaknya bagus juga. Apa iya nanti berikutnya akan bagus? Kan nggak ada jaminan. Tapi dia harus berbasis ridho rakyat. Jadi yang mengangkat pemimpin itu harus rakyat. Karena sederhananya pemimpin itu ada untuk rakyat. Sederhananya. Kan kenapa sih perlu ada pemimpin dalam hidup? Karena hidup ini kan kalau kita hidup sendiri kan sebenarnya nggak ada hukum. Iya. Kalau adanya hukum karena banyak orang kan. Banyak orang. Kalau kita hidup sendiri di hutan kan nggak perlu ada hukum. Iya. Suka-suka kita mau teriak-teriak, mau apa, mau naik pohon, mau telanjang, mau apa, suka-suka. Bisa dibilang nggak ada hukum. Tapi kalau dua orang sudah hidup bersama, ini ada hukum di sini. Iya. Apalagi udah hidup banyak. Nah, kalau kita udah hidup bareng berarti ada hukum. Kalau ada hukum berarti harus ada hakim kan. Betul. Ya hukumnya siapa yang jalanin, siapa yang menegakkan. Itulah kenapa ada pemimpin. Tapi pemimpin ini pada dasarnya ada untuk memastikan yang ini kan, memastikan umat kan. Iya. Ini kita masyarakat, kita ingin hidup damai, kita bikin aturan, aturannya begini-begini. Nah ini mesti ada yang tegakin ya aturan, diangkatlah pemimpin. Jadi pemimpin itu hadir sebenarnya untuk ini, berasal dari rakyat sebenarnya, atas kehendak rakyat. Jadi sebaik-baiknya sistem kepemimpinan memang adalah yang kerakyatan. Iya, berdasarkan musyawarah. Betul, berdasarkan musyawarah betul. Nah di zamannya Khulafaur Rasyidin kan masih kita lihat kan begitu. Kan Nabi Muhammad sendiri tidak istilahnya meninggalkan wasiat nanti setelah saya yang memimpin harus si A atau si B, bukan juga dari keturunannya, enggak begitu juga kan. Artinya diserahkan kepada umat. Iya. Seperti itu. Karena ada syarat-syarat kan. Ada syarat-syarat. Pemimpin harus bagaimana, syaratnya ada. Iya, walaupun tidak semua umat harus ikut, istilahnya perwakilan daripada umat itu berdiskusi siapa yang paling pantas untuk menjadi pemimpin. Sehingga kepemimpinannya berbasis keridoan, ridho rakyat gitu. Itu nah kita kan juga begitu sistem di kita. Kan nggak ada orang ujuk-ujuk jadi pemimpin. Dan di kita itu karena memang tanah air Indonesia ini, negeri ini ya, ini adalah miliknya setiap orang Indonesia. Jadi milik kita semua, bukan, nggak ada satu orang pun yang lebih berhak atas tanah ini dari yang lain, nggak ada. Jadi siapa yang lebih berhak atas tanah Indonesia, nggak ada. Semua dia adalah pemilik dari negeri yang kita sebut Indonesia ini. Maka siapapun yang memimpin negeri ini harus diridhoi, harus ya berdasarkan mandat lah ya daripada seluruh rakyat Indonesia. Nah dengan sistem yang seperti itu kan bisa menjamin keberlangsungan kualitas kepemimpinan ya. Sejauh itu dijalankan dengan baik ya. Iya. Dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan tentunya. Betul. Jadi nggak asal pilih. Betul. Kan sebenarnya apa yang kita jalankan ini kan ya Piagam Madinah banget sebenarnya. Iya. Katakanlah sistem yang ada di Indonesia ini sudah ideal atau mendekati apa yang dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah dalam Piagam Madinah. Apakah manusia ini kan nggak berhenti hanya Indonesia, ada negara-negara lain. Apakah kalau skala nasional kan skalanya masih kecil. Apakah bisa internasionalisasi, barangkali konsep ini entah disosialisasikan, entah ditawarkan, apakah dipaksakan? Kalau dipaksakan kayaknya udah nggak mungkin karena kita sudah di dalam amanah Indonesia kan sudah nggak boleh kan, ya penjajah atau koloni udah nggak boleh. Kira-kira kemungkinan ke depannya apakah sistem yang Indonesia ini bisa diinternasionalisasi istilahnya? Konsepnya memang konsep internasional gitu, makanya kan Bung Karno sebutnya dunia baru ya. Konsep dunia baru.
Memang ujungnya manusia itu begitu. Idealnya kita bicara umat manusia itu harus satu sistem. Nggak boleh parsial juga dunia ini. Umat manusia ini harus berada dalam satu sistem. Artinya berada dalam satu aturan gitu, dalam satu hukum. Cuma berbeda dengan konsepsi yang para pengusung khilafah. Pengusung khilafah kan juga begitu. Mereka menghendaki ada satu pemimpin dunia ini, ada satu hukum dan semua di bawah kendali itu kan. Tapi kalau di di konsepsi kita juga mengenal yang kita sebut dengan internasionalisme ya. Iya. Jadi ada nasionalisme, ada internasionalisme. Jadi tapi dalam menata internasionalisme ini berbasis nasionalisme. Artinya kita harus akui dulu bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Jadi setiap bangsa-bangsa ini harus sama-sama kita mengakui bahwa semua bangsa itu berdaulat. Semua bangsa itu merdeka. Nah, di atas kemerdekaan bangsa-bangsa ini kan berarti mereka setara. Iya. Nah, tinggal mereka kita berkumpul bersama, pemimpin-pemimpin bangsa berkumpul bersama untuk menetapkan satu sistem bagi kehidupan masyarakat dunia ini. Dan ada pemimpin juga di situ berarti kan. Cuma ya sebenarnya konsep PBB itu benar ya. Iya. Udah bagus konsepnya. Cuma kan problemnya kan kalau PBB ini karena dibentuk oleh bangsa-bangsa pemenang perang, bangsa-bangsa penjajah, jadi tidak terjadi itu kemerdekaan, kesetaraan itu kan nggak terjadi. Iya, karena ada negara dikuasa yang punya hak veto ya. Ya, karena ada hak veto segala macam, sehingga keadilan sosialnya nggak terjadi di situ. Tapi dalam konsep kebangsaan kita itu arahnya juga internasional. Cuma gimana setara dulu nih. Kita setara, terus kita bikinlah entah kita sebutnya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau apa, tapi berbasis kesetaraan. Nanti kita angkat pemimpin untuk kita bersama yang menegakkan aturan yang kita sepakati bersama. Jadi aturannya disepakati bersama, siapa yang mimpin disepakati bersama. Jadi poinnya sih berdasarkan kesepakatan semuanya. Jadi nggak ada ujuk-ujuk terus dia jadi pemimpin, ujuk-ujuk jadi raja, ujuk-ujuk dia ngatur, nggak bisa. Ini harus semua berdasarkan permusyawaratan, berdasarkan mufakat gitu. Itu udah sebaik-baiknya, sefitrah-fitrahnya sistem buat manusia. Iya, dan menurut saya kalau boleh kita berbangga ya, dibandingkan dengan negara Afghanistan atau negara-negara yang lain yang sukunya jauh lebih sedikit, ya, etnisnya jauh lebih sedikit, mungkin agamanya juga jauh lebih sedikit ketimbang kita yang ribuan pulau, ribuan suku, ribuan agama juga berbagai macam, tapi bisa harmonis walaupun adalah percikan-percikan sedikit, tapi harmonisnya itu. Artinya sebetulnya potensi perpecahannya di Indonesia itu besar kalau tidak ada dalam suatu bingkai yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Nah, apakah Bhinneka Tunggal Ika ini bisa diinternasionalisasi? Artinya mereka katakanlah negara-negara yang adikuasa atau negara katanya yang punya superpower bisa melihat kita ini kok ini bisa jadi contoh sebenarnya, bisa diadopsi kalau perlu. Kalau mereka mau legowo, mungkin apakah bisa seperti itu, Bu Edi? Bisa banget, karena Bhinneka Tunggal Ika ini kan memang universal ya. Artinya konsepnya yang namanya bersatu itu kan memang harus berpegang kepada yang satu, kepada yang tunggal. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita menemukan yang tunggal atau melihat atau menyadari yang tunggal di balik kebinekaan yang kita lihat. Jadi ada yang tunggal di balik yang bineka. Cuma kita harus melihat dulu sama-sama nih yang tunggal ini apa. Ya, kayak misalnya kita kan kita beda-beda suku, beda-beda agama, beda macam-macam. Tapi kita bisa ngelihat yang tunggal. Ya, kita sama-sama anak-anak bangsa, kita pun sama-sama manusia. Ini kan yang tunggal. Titik yang mempertemukan kita semua. Kita sama-sama menginginkan keadilan, kita sama-sama ingin damai, sama-sama ingin sejahtera. Jadi di yang tunggal inilah sehingga perbedaan-perbedaan ini nggak jadi masalah karena kita melihat ketunggalan itu. Karena pada hakikatnya ini kan seluruh alam semesta ini bahkan ini kan sebenarnya satu sistem. Ekosistem, satu sistem.
Jadi yang kita lihat beragam, entitas-entitas yang berbeda itu di alam semesta yang miliaran itu, ini kan sebenarnya satu. Nah, cuma kita harus melihat yang satu itu, yang tunggal itu, di balik yang bineka. Ini kan saling terkait, ada saling bergantung yang absolut di kehidupan kita ya, di alam semesta ini. Nggak ada satu entitas pun yang bisa eksis tanpa entitas yang lain. Iya. Pohon nggak bisa eksis tanpa air, tanpa matahari. Iya. Manusia juga begitu. Interdependensi namanya, saling betul. ketergantungan gitu. Betul, kan nggak ada yang bisa berdiri sendiri ya berarti. Ketergantungan yang absolut. Betul. Nah, kalau kita bergantung secara absolut, ya berarti sebaik-baiknya sistem adalah saling jaga, saling pelihara. Kalau udah saling eksploitasi itu pasti masalah. Makanya yang ditentang oleh Bung Karno adalah atau yang ingin diwujudkan di dalam konsep kebangsaan kita adalah kita mau membersihkan dunia ini dari eksploitasi manusia atas manusia, eksploitasi bangsa atas bangsa. Jadi menghapuskan penjajahan dengan segala bentuknya. Jadi nggak ada eksploitasi lagi. Siap Bung Edi, sepertinya luar biasa ini pembicaraan kita. Pinginnya panjang lebar, cuma mungkin waktu podcastnya terbatas nih Bung Edi. Dan mudah-mudahan ini suatu pencerahan ya buat saya pribadi, mungkin buat sahabat RKP yang sedang hari ini menonton ya. Dan ini masih berlanjut sepertinya Bung Edi. Enggak. Ya, ini memang perdana ini. Ya religi dan kebangsaan perdana nih, dengan tema-tema yang lainnya. Atau mungkin tema ini masih kita lanjutkan tapi mungkin enggak di sesi ini barangkali Bung Edi. Iya. Iya. Terima kasih Bung Edi atas Sama-sama, pencerahannya, penjelasannya luar biasa. Dan di luar ekspektasi saya ini. Gitu ya. Pertanyaan saya singkat tapi dijawabnya dengan luas dan padat, luar biasa. Dan saya angkat topi buat Bung Edi. Kok nggak ada angkat topinya? Bung Edi ada topi juga ya, saya angkat topinya. Berarti saya angkat peci dong. Dari tadi kita ngobrolnya serius terus ini. Kita akan relax dikit. Terima kasih. Oke, sahabat RKP dimanapun Anda berada. Demikian podcast kita pada kesempatan kali ini dengan tema khilafah, dan selanjutnya pada pertemuan yang akan datang kita akan bawakan tema-tema yang lainnya. Terima kasih dan salam nasional merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.